Halo, bertemu lagi di tutorial Oase. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa membuat pertanyaan kuis di question bank atau di bank soal Oase, khususnya untuk tipe pertanyaan pilihan ganda. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian deskripsi di bawah dari video ini, di sana ada beberapa tautan untuk video tutorial yang lain terkait kuis. Oke, jadi asumsinya adalah Bapak Ibu bisa login ke Oase yang juga saya akan tunjukkan caranya sebentar lagi. Memiliki kelas atau mata kuliah di Oase dan sudah menyiapkan pertanyaan pilihan ganda yang akan dipraktekkan bersama dengan menonton tutorial ini. Yang akan kita lakukan di sini adalah login ke Oase, memilih salah satu kelas, kemudian membuat kategori soal di bank soal, ya, dan membuat pertanyaan pilihan ganda terkait kategori soal tersebut. Untuk menuju Oase, Bapak Ibu bisa mulai dari Google, ketik Oase Udayana, misalnya, tekan Enter, akan muncul Oase Des Universitas Udayana. Klik itu, dan Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman depan oase.unut.ac.id. Lihat ke pojok kanan ada tombol merah login, klik itu, dan Bapak Ibu akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Jangan lupa untuk mengklik Udayana OAuth 2, klik itu, dan di laman ini Bapak Ibu perlu memasukkan username untuk login ke iMissU dan password untuk login ke iMissU. Kemudian klik login, dan Bapak Ibu akan login ke laman Oase. Di sini kita menuju ke My Courses, pilih salah satu course. Saya akan menggunakan Grammar and Usage, klik. Setelah itu kita akan masuk ke laman depan dari mata kuliah yang Bapak Ibu pilih. Toleh ke kanan, ada navigation column, ada kolom navigasi. Tidak pakai itu, tapi kita menuju ke kolom administration. Ada question bank di bawah, paling bawah. Kita klik tanda panahnya. Kemudian ada kategoris, kita klik itu dulu karena kita perlu membuat kategori soal terlebih dahulu. Klik kategoris, dan setelah ini kita mengisi nama kategori untuk soalnya. Namanya bisa misalnya, ini dia. Di bagian add kategori, di bagian nama, kita perlu mengisi namanya. Misalnya bisa quiz atau soal mid test, soal quiz topik A, begitu misalnya. Ya, saya akan buat nama dengan contoh soal tutorial. Oke. Kategori info bisa memberikan deskripsi lebih detail, jadi saya akan biarkan kosong. ID number saya akan kosongkan. Setelah itu kita add kategori. Setelah ini kita baru bisa membuat pertanyaan. Ya, ini dia contoh soal tutorial kategorinya. Oke, masih kosong keterangannya karena belum ada pertanyaannya. Untuk membuat pertanyaan, saya biasanya menuju ke tab questions. Oke, tab question ini adalah question bank dari Oase. Oke, sekarang karena kita sudah membuat kategori soal, tadinya di bagian question bank ini Bapak Ibu lihat ada select kategori. Di sini tekan tanda panah atas bawah ini, kemudian pilih di contoh soal tutorial atau kategori yang barusan Bapak Ibu buat, ya. Pilih di situ. Setelah memilih itu, kita akan mengerjakan soal yang akan masuk ke kategori contoh soal tutorial. Oke, untuk membuat pertanyaan, klik ini, create a new question, dan ada beragam pilihan pertanyaan quiz yang bisa kita gunakan. Saya akan mencontohkan dengan yang paling sederhana, yaitu multiple choice, pilihan ganda, dan mungkin nantinya kita akan membuat tutorial untuk pertanyaan yang lain. Kita klik ini, klik tombol hijau add, dan kita akan siap untuk menambahkan atau mengedit pertanyaan pilihan gandanya. Oke, di bagian ini ada 3 hal yang penting
isi, yaitu question name. Saya akan tulis, ini nama pertanyaannya ya, bukan soalnya. Saya akan sebut misalnya key 1 gitu. Misalnya, oke. Jadi namanya terserah, bebas. Question text ini adalah soal pertanyaan. Bapak Ibu bisa langsung mengetik di bagian ini. Saya tidak akan lakukan itu, tapi akan copy paste dari soal yang sudah saya siapkan di Word. Itu saya copy dan saya paste di sini. Oke. Kemudian di default mark ini adalah nilai atau bobot untuk soal ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buat 5 soal dan Bapak Ibu ingin total nilai dari 5 soal itu adalah 10, jadi di default mark untuk masing-masing pertanyaan harus berisi angka 2, karena 2 kali 5 totalnya 10. Tidak ada aturan yang benar untuk ini, jadi Bapak Ibu yang menentukan sendiri nilai masing-masing soal. Setelah mengisi default mark, di general feedback ini Bapak Ibu bisa isi dengan umpan balik ketika mahasiswa nantinya menjawab soal ini, dan dia akan menerima feedback dari Bapak Ibu. Misalnya, oh selamat jawaban benar atau apapun ya, feedback apapun bisa. Saya tidak pernah isi, saya kosongkan. ID number bisa misalnya 1 karena ini contoh atau ini adalah soal pertama. Kita isi 1. Dan di multiple choice question, Bapak Ibu bisa membuat pilihan bahwa ada lebih dari satu jawaban yang benar, multiple answers allowed. Oke. Saya tidak pernah pilih itu, saya hanya pilih one answer only. Kemudian di shuffle the choices ini adalah menunjukkan bahwa pilihannya nanti akan diacak setiap kali mahasiswa mendapati soal ini. Ya, jadi tiap mahasiswa akan mendapatkan bahwa pilihannya nanti diacak. Kemudian number the choices, ini apakah pilihannya itu berisi penomoran A, B, C, 1, 2, 3, Romawi dan segala macam. Saya biasanya pilih no numbering. Jadi saya tidak akan mengasosiasikan pilihan tertentu dengan nomor tertentu. Di bagian answer inilah Bapak Ibu mengisi pilihan jawaban dari soal ini. Ya, ada choice-nya bisa sampai 5 atau lebih. Saya biasanya 4 atau 3. Jadi di bagian ini, ya, di bagian ini Bapak Ibu bisa ketik sendiri pilihannya. Saya tidak lakukan itu, saya akan copy dari sini. Ini dia jawabannya, pilihan jawabannya. Saya paste di sini, kemudian karena pilihan ini bukan jawaban yang benar untuk soal yang saya buat, untuk soal yang di bagian ini, jadi di bagian grade kita isi none. Jadi ini 0 nilainya, karena bukan pilihan yang benar. Kemudian kita beranjak ke choice 2. Kita copy pilihannya. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa ketik sendiri. Ini juga bukan jawaban yang benar, jadi grade-nya saya biarkan none. Masuk pilihan ketiga. Pilihan ketiga ya, copy, paste. Oke, ini juga bukan jawaban yang benar, jadi grade-nya none. Pilihan keempat lah jawaban yang benar. Choice 4. Ini jawaban yang benar, jadi saya di bagian grade saya isi dengan 100%, 100%. Ya, jadi karena pilihannya hanya 4, choice 5 kita biarkan kosong. Kita lanjut ke bawah, save changes. Setelah ini kita akan dibawa kembali ke laman question banks untuk Bapak Ibu bisa menambahkan soal yang lain. Ya, ini dia soalnya yang sudah kita buat. Di tombol gerigi ini Bapak Ibu bisa mengedit lagi soal yang tadi. Di bagiannya ada duplicate, menyalin soal yang ini ya, jadi membuat salinan. Kemudian ada preview. Kalau kita klik ini preview, ini akan menampilkan bagaimana tampilan soal ini di hadapan mahasiswa ketika mengerjakan. Kalau Bapak Ibu lihat tidak ada penomoran untuk jawabannya ya, dan ini question 1. Oke. Close preview.
Untuk menambahkan soal selanjutnya, Bapak Ibu bisa klik dengan create new question lagi, kemudian pilih multiple choice, add, dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Saya biasanya melakukannya dengan duplicate, jadi saya menyalin pertanyaan sebelumnya. Kenapa? Apabila Bapak Ibu sudah melakukan pengaturan tertentu di pertanyaan pertama, misalnya default marknya, ya, bobot nilai untuk soal tersebut sudah Bapak Ibu rubah menjadi 2 misalnya. Kemudian penomoran untuk soal itu Bapak Ibu pilih tidak ada nomor. Ketika menduplicate, pengaturan itu akan tetap ada. Ketika Bapak Ibu memilih opsi create new question, Bapak Ibu harus mengatur ulang bobot nilainya, kemudian settingan yang lain, ya. Jadi ada 2 cara yang berbeda, sama saja. Saya lebih memilih duplicate. Dengan duplicate kita hanya perlu mengedit beberapa bagian. Oke, ini dia. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian question name akan ada keterangan copy, ini artinya salinan. Kita bisa hapus, kemudian ganti namanya jadi key 2. Oke, di question text kita masukkan pertanyaan selanjutnya. Seperti biasa saya copy dari Word. Bapak Ibu bisa hapus di sini dan ketik sendiri. Default marknya ya sudah 2. Oke, karena tadi saya buat 2 di soal sebelumnya. ID numbernya saya isi 2 karena ini soal kedua. Settingannya sudah tetap, dan kalau dilihat juga number the choices tetap no numbering. Jadi kalau Bapak Ibu pilih tadi create new question, di number the choices Bapak Ibu akan mendapatkan seperti ini, ABC. Oke, no numbering. Kemudian sekarang kita ubah pilihan jawabannya. Jadi ini dia. Jawaban pilihan pertama bukan jawaban yang benar, grade-nya masih none. Kemudian kita copy pilihan kedua. Pilihan kedua juga bukan jawaban yang benar, jadi grade-nya masih none. Kemudian jawaban yang benar ada pilihan ketiga. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa saya tidak mengcopy ABC yang ada di Word di sini. Ya, saya tidak mengcopy itu. Oke, karena pilihan ketiganya jawaban yang benar, saya rubah ini menjadi 100%. Dan Bapak Ibu perlu ingat bahwa ini jawaban yang salah, ubah menjadi none. Karena saya copy jawaban terakhir di sini. Oh, belum. Copy, paste. Oke, sudah selesai settingannya. Kita perlu save changes. Dan kembali kita akan diarahkan ke question banks yang tadi. Oke, ini dia pertanyaan nomor 2. Kalau kita preview, ya ini dia pertanyaannya. Oke, mark out of 2 ini artinya total nilai untuk pertanyaan ini. Oke, ya close preview. Dan ya saya pikir sekian tutorial terkait membuat pertanyaan kuis pilihan ganda di question bank OASE. Dan di tutorial yang lain yang linknya ada di bagian deskripsi, saya sudah mencontohkan juga bagaimana Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan di Word untuk kemudian nanti diimport atau dimasukkan ke OASE. Baik Bapak Ibu, sekian dan semoga bermanfaat.